Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sejarah pendidikan pada zaman Kerajaan Islam di Indonesia. Pembahasan ini meliputi perkembangan pendidikan Islam, wilayah-wilayah yang menjadi pusat pendidikan, tokoh-tokoh yang berperan penting, serta sistem pendidikan yang diterapkan pada masa Kerajaan Islam. Perlu dipahami bahwa pendidikan pada masa Kerajaan Islam memiliki peran yang sangat penting. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana mempelajari agama Islam, tetapi juga sebagai media dakwah dan pembentukan akhlak masyarakat. Melalui pendidikan inilah nilai-nilai Islam disebarkan secara sistematis kepada masyarakat luas. Nilai-nilai Islam seperti keimanan, akhlak, dan ibadah ditanamkan dan Adapun pembahasan dalam materi ini, yang pertama, pendidikan Islam di wilayah Sumatera sebagai daerah awal perkembangan Islam. Yang kedua, pendidikan Islam di Pulau Jawa. Yang ketiga, pendidikan Islam di wilayah Maluku dan Kalimantan. Pembagian wilayah ini menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan Islam berlangsung secara bertahap dan menyebar luas di Nusantara. Selain itu juga dibahas tokoh-tokoh pendidikan Islam, sistem pendidikan Islam pada masa kerajaan, serta integrasi pendidikan Islam dengan budaya lokal masyarakat Nusantara. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, pendidikan Islam di Sumatera. Berkembang pesat melalui Kerajaan Samudra Pasai yang dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Pendidikan pada masa ini umumnya dilaksanakan di masjid dan surau yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran masyarakat. Lembaga-lembaga ini menjadi tempat utama masyarakat mempelajari ajaran secara langsung. Materi yang diajarkan meliputi membaca Al-Quran, ilmu fikih, tauhid, dan akhlak. Para sultan memberikan dukungan terhadap pendidikan dengan mengundang para ulama untuk mengajarkan dan menyebarkan ilmu agama. Selanjutnya pembahasan kedua di Pulau Jawa, perkembangan pendidikan Islam berlangsung melalui Kerajaan Demak. Pendidikan Islam sangat didukung oleh peran Wali Songo. Mereka mendirikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Pesantren berfungsi sebagai pusat pendidikan sekaligus pusat pembinaan masyarakat. Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu keagamaan, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, serta kepemimpinan masyarakat. Oleh karena itu, pesantren menjadi lembaga pendidikan yang memiliki pengaruh besar di Jawa. Selanjutnya pembahasan ketiga. Di wilayah Maluku, pendidikan Islam berkembang melalui Kesultanan Ternate dan Tidore, dengan masjid sebagai pusat pendidikan agama. Sementara itu, di Kalimantan, pendidikan Islam berkembang di Kesultanan Baja dan Pontianak, melalui surau, pesantren, dan madrasah. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam menjangkau masyarakat hingga ke daerah pedalaman. Melalui lembaga-lembaga tersebut, lahir ulama-ulama yang lokal yang berperan penting dalam penyebaran Islam. Lanjut ke pembahasan keempat, perkembangan pendidikan Islam pada masa kerajaan tidak lepas dari peran penting tokoh-tokoh penting. Para tokoh ini berperan sebagai pelindung, pengajar, dan pengembang lembaga pendidikan Islam. Sultan Malik Al-Saleh berperan sebagai pelindung pendidikan Islam di Samudra Pasai. Sultan Iskandar Muda mendukung kemajuan ilmu pengetahuan di Aceh. Sunan Ampel dan Sunan Giri berperan dalam pengembangan pesantren di Jawa. Syekh Muhammad Aisyad Al-Baja. Baik, lanjut ke pembahasan kelima, sistem pendidikan Islam pada masa kerajaan. Terdiri dari beberapa tingkatan. Pertama, pendidikan dasar dilaksanakan di masjid dan surau dengan materi berupa membaca Al-Quran dan dasar-dasar ibadah dan akhlak. Tahapan ini menjadi fondasi awal pembentukan pemahaman keislaman masyarakat. Yang kedua, pendidikan lanjutan dilaksanakan di pesantren dengan kiai. Baik, pembahasan terakhir, integrasi budaya lokal. Pendidikan Islam pada masa kerajaan dapat berkembang dengan baik karena mampu berintegrasi dengan budaya lokal. Pendekatan ini membuat ajaran Islam lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Bahasa daerah digunakan dalam proses pembelajaran, dan seni tradisional dimanfaatkan sebagai media dakwah. Integrasi ini membuat ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara tanpa menghilangkan nilai-nilai. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada zaman kerajaan Islam
berkembang secara pesat dan terstruktur. Pendidikan memiliki peran penting dalam penyebaran Islam dan pembentukan masyarakat. Pendidikan berfungsi sebagai sarana dakwah, pembentukan akhlak, dan serta pembangunan. Demikian pemaparan mengenai sejarah pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Indonesia. Materi ini menunjukkan bahwa